Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Sebelum kita mengikuti renungan yang berjudul Berkat Berlimpah Bagi Orang Jujur, saya mengajak saudara bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kadang-kadang ada kebingungan dalam hati kami. Apakah ikut Yesus kami berarti harus jujur? Dan apabila kami hidup jujur, apakah masih ada tempat di dunia ini bagi kami? Berbicaralah Engkau lewat renungan ini, agar hati kami mendapat pencerahan dan kami mendapatkan rahasia hidup diberkati, tidak hanya nanti pada kerajaan kekal, tetapi juga sekarang dan di sini, di dunia ini, di tempat kami berada. Biarlah Engkau sendiri, Tuhan Yesus, dalam Roh-Mu yang kudus, menerangi setiap hati dan jiwa kami, baik hamba yang menyampaikan renungan ini, baik juga saudara yang mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Yesus Kristus, setiap hari kita bisa mendengarkan, membaca berita-berita tentang korupsi dan penyelewengan, baik melalui televisi, radio, ataupun surat kabar dan majalah. Terlalu banyak berita-berita tentang kejahatan ini barangkali membuat masyarakat merasa jenuh. Kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang asing, telinga kita bisa merah apabila mereka mengatakan Indonesia adalah sorga bagi para koruptor, bagi pedagang narkoba, dan bagi Markus. Tentu saja Markus di sini bukan kitab Injil, bukan juga nama seperti Markus Sihotang atau Markus Sembayang, melainkan Markus adalah singkatan dari maklar kasus. Banyaknya korupsi, penyelewengan, dan kejahatan merupakan tanda dari sebuah masyarakat yang sakit. Dalam keadaan seperti ini, mungkin ada kegelisahan dalam masyarakat. Bagaimana kelanjutannya negeri kami ini kalau penyelewengan terus saja terjadi? Masyarakat merindukan orang yang jujur. Masyarakat merindukan pemimpin yang jujur di negeri ini. Masih adakah orang jujur di negeri Indonesia tercinta ini? Mari kita bersama mendapatkan pencerahan dan tuntunan dari firman Tuhan. Apakah akar masalah dalam suatu masyarakat yang sedang sakit, di mana korupsi merajalela? Mari kita lihat ayat firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 10, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus sudah memperingatkan bahwa akar masalahnya adalah pada cinta uang. Penyakit ini adalah sebuah penyakit umat manusia dari segala zaman. Dimanapun ternyata masalah itu ada, di negara-negara yang masih berkembang dan di negara-negara yang sudah maju. Kalau di Indonesia muncul ke permukaan dalam bentuk korupsi, di negara-negara maju cinta uang ini muncul secara legal dalam berbagai ketimpangan. Kelompok orang kaya menindas kelompok yang lebih lemah, negara yang kaya menindas negara yang miskin. Itu sebabnya sangat sulit untuk memecahkan masalah korupsi, masalah kemiskinan, kesenjangan antara si kaya dan si miskin, karena akar masalah cinta uang sudah tertanam begitu dalam di hati manusia. Uang memang bersifat netral. Setiap orang butuh uang. Uang tidak salah. Yang salah adalah hati orang yang menggunakannya. Apabila manusia sudah menempatkan uang lebih dari segalanya, lebih dari Allah, akan timbul berbagai masalah. Ada sebuah kesaksian dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5.
Seorang panglima Raja Aram namanya Naaman punya jabatan yang tinggi dan tentu saja punya harta yang banyak, tetapi beliau punya penyakit serius, penyakit kusta yang tidak bisa disembuhkan di negerinya. Ia mendengar bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkannya. Ia kemudian mendatangi Nabi Elisa, dan nabi ini menyuruhnya mencelupkan dirinya beberapa kali di dalam sungai Yordan. Mukjizat terjadi. Ia sembuh, ia tahir, penyakit kustanya hilang sama sekali. Sesudah sembuh, ia mendatangi kembali Nabi Elisa untuk menyampaikan rasa terima kasih, memberikan perak dan barang-barang lainnya yang dibawanya dari negeri Aram. Apa sambutan Elisa? Elisa tidak mau menerimanya. Kenapa Nabi Elisa tidak mau menerima ucapan terima kasih dari Naaman, suatu jumlah yang besar? Apakah Nabi Elisa tidak membutuhkan itu? Tidak, saudara. Saya kira Nabi Elisa sama saja dengan kita dari segi kebutuhan. Nabi Elisa membutuhkan uang sama seperti kita membutuhkan uang. Tetapi ada yang lebih penting dari perak dan barang-barang itu. Apakah itu? Keselamatan Naaman. Saya kira Naaman terkejut. Ada seorang manusia yang tidak mau menerima ucapan terima kasih yang besar nilainya. Hal inilah kemudian yang menuntunnya pada suatu pertobatan. Naaman menerima Tuhan Allah Israel sebagai Allahnya. Bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani Naaman disembuhkan oleh Allah. Bagi Nabi Elisa sendiri, Allah adalah segalanya. Allah tidak bisa digantikan dengan uang. Nabi Elisa bergaul akrab dengan Tuhan. Ia mengetahui dengan pasti Tuhan selalu mencukupkan kebutuhannya dimanapun, kapanpun, di saat ia memerlukannya. Tetapi sebaliknya, pembantu Nabi Elisa yang bernama Gehazi adalah seorang yang cerdik. Ia melihat peluang dan kesempatan. Ia mungkin berkata dalam hatinya, "Wah, orang itu jauh-jauh datang membawa ucapan terima kasih. Tuanku terlalu kaku, tidak mau menerimanya." Gehazi mendatangi rombongan Panglima Aram dan berkata bahwa ia diutus Nabi Elisa untuk menerima sesuatu dari Naaman. Gehazi, pembantu Nabi Elisa, berbohong. Ia berdusta. Naaman memberikan sejumlah perak kepada Gehazi dan menyimpannya. Tetapi Gehazi terkejut. Ternyata Nabi Elisa mengetahui apa yang diperbuatnya. Nabi Elisa berkata kepada Gehazi, "Sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Sungguh tragis. Gehazi, orang dekat hamba Tuhan, sekarang menderita seumur hidupnya. Gehazi adalah gambaran manusia, gambaran dari kita pada waktu diperhadapkan dengan emas, permata dan berlian, mata kita menjadi hijau. Uang tidak membawa kebahagiaan bagi Gehazi. Uang tidak membawa kebahagiaan bagi manusia-manusia yang hidup dari korupsi, yang hidup dari kejahatan, yang hidup dengan merampas hak orang lain. Mereka punya harta banyak, tetapi ada kutuk yang melekat pada dirinya, bagi keluarga, bahkan pada keturunannya. Kalau orang ini tidak bertobat, uang adalah akar kejahatan. Camkan itu, saudara. Masih adakah orang jujur di Indonesia ini? Mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi saya yakin masih ada orang-orang yang jujur, masih ada pemimpin-pemimpin yang jujur. Bagi saya sendiri, orang jujur yang pernah saya kenal tidak lain adalah almarhum ayah saya sendiri. Setiap kali saya mendengar berita ada penegak hukum yang disuap, atau penegak-penegak hukum yang kaya oleh karena korupsi, saya teringat
pada almarhum ayah. Almarhum meniti karir dari seorang juru ketik pada zaman Belanda, dan kemudian pada zaman kemerdekaan bekerja di kantor pengadilan negeri, menjadi hakim, dan jabatannya yang terakhir sebelum pensiun adalah ketua pengadilan negeri di sebuah ibu kota kabupaten di Sumatera Utara. Waktu kami sebagai anak-anak kecil tinggal bersama almarhum ayah dan ibu, kami melihat tamu-tamu yang berperkara di pengadilan datang ke rumah. Ada satu ketentuan yang berlaku. Apapun oleh-oleh yang dibawa orang yang sedang memiliki perkara di pengadilan, kami tidak boleh memakannya. Kalau ada pisang, jeruk, oleh-oleh orang yang berperkara, semua harus dibuang ke tempat sampah. Saya ingat pada satu hari, ada orang membawa satu kotak kayu susu cap nona, susu impor favorit pada zaman itu, susu yang mahal harganya. Sesudah ayah mengetahuinya, ia segera menyuruh kami mengembalikannya. Tentang pendirian ayah, orang sudah tahu. Maka ada juga orang yang mencoba mendekati ibu. Saya pernah melihat orang memberi kepada ibu satu bungkusan seperti bungkusan roti tawar yang besar. Isinya uang, tetapi ibu mengembalikannya dengan sopan dan berkata, "Ayah kami akan marah apabila kami terima bingkisan seperti ini." Gaji ayah pada waktu itu relatif kecil, seperti pegawai negeri biasa, tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk menopang ekonomi keluarga, ibu turut bekerja. Segala usaha pernah ia lakukan. Saya pernah melihat ibu menjahit di toko pakaian wanita. Saya pernah melihat ibu mengangkat satu keranjang tembakau besar di atas kepalanya. Kehidupan keluarga kami bukan kehidupan yang berlebihan, tetapi juga tidak kekurangan. Almarhum ayah adalah seorang yang sederhana. Ia tidak suka menggunakan peralatan-peralatan atau perkakas-perkakas yang mewah. Pada satu waktu, saya memberikan kepadanya sebuah pulpen berlapis emas. Sewaktu ayah meninggal, saya melihat pulpen itu terletak di mejanya. Tampaknya ia tidak memakainya. Dipajang di mejanya, tetapi ia sehari-hari menggunakan ballpoint biasa yang murah. Saya merasa ia memajang pulpen itu sebagai kenangan bahwa saya sebagai seorang anak mengasihinya, tetapi ia tidak memakainya karena kebutuhannya bisa dipenuhi dengan pulpen biasa. Kalau saya bandingkan dengan rekannya seprofesi pada zaman ini, mungkin ayah sangat jauh ketinggalan dalam pemilikan harta dan benda. Namun, ketika saya merenungkan hal ini lebih mendalam, saya pikir ayah memiliki harta yang jauh lebih besar yang tidak bisa diukur dengan uang. Pada waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya hitung ada 16 orang cucu dan cicitnya yang sekarang ini tinggal di negara-negara paling makmur di dunia ini. Mereka menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Apakah hal itu bisa diukur dengan uang puluhan atau ratusan miliar rupiah? Saya kira tidak bisa, karena anak cucunya adalah orang-orang yang perkasa di muka bumi, orang-orang yang takut akan Tuhan, jauh lebih berharga dari uang. Ayah sudah meninggalkan kami puluhan tahun yang lalu, tetapi sekali-sekali masih ada orang yang mengenangnya. Satu waktu ada orang yang berkata, "Tadi kami dengar kesaksian tentang Om." "Om siapa?" kami bertanya. "Itu ayah kalian. Ada istri pendeta tadi bersaksi di gereja bahwa dia pernah punya bos yang sifatnya sangat mengayomi anak buah." Kesaksian itu rupanya adalah tentang almarhum ayah. Di lain waktu, beberapa kali kami mendengar orang yang mengenang ayah sebagai orang yang jujur. Almarhum ayah dikenang bukan karena ia suka memberi secara materi, karena memang ia tidak punya materi, tetapi karena ia tidak mau menerima pemberian bersifat materi, uang, barang, atau apapun yang bentuknya sogokan. Ia memberi perhatian dan kasih bagi istri dan anak-anaknya, bagi keluarga besarnya, bagi rekan-rekan sekerjanya di kantor, dan bagi masyarakatnya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, setiap manusia, tua, muda, kaya, miskin, pendidikan tinggi, pendidikan rendah, semuanya akan meninggal. Kalau saudara meninggal, apakah pernah saudara membayangkan apa kenangan orang lain tentang saudara?
Apakah nanti saudara ingin dikenal sebagai seorang yang baik, yang banyak membantu sesama, sebagai seorang pahlawan di tengah keluarga? Mari sejenak kita renungkan apa kenangan kita terhadap orang yang sudah meninggal. Maksud saya, banyak orang kaya meninggal, tetapi sangat sedikit di antara mereka yang meninggalkan kenangan indah bagi masyarakatnya. Sebagian besar justru meninggalkan kesan yang tidak baik. Ia adalah koruptor. Ia adalah seorang penjahat semasa hidupnya. Ia tidak mempedulikan orang lain. Saudara mungkin berkata, saya tidak mempunyai harta benda atau kekayaan. Bagaimana saya bisa meninggalkan kenangan yang baik sesudah saya meninggal dunia? Saran saya, berlakulah jujur dalam sisa usia yang saudara miliki. Karena keluarga merindukan orang yang jujur. Keluarga besar merindukan orang jujur. Dan masyarakat merindukan orang jujur. Saudara yang mendambakan untuk hidup jujur, dengarkanlah apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Yesaya 33 ayat 15 dan 16 demikian. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Sungguh indah perhatian yang Tuhan berikan pada orang yang jujur. Ia ditempatkan pada satu tempat yang indah. Ia tidak berkekurangan makanan dan minuman. Ia diletakkan Tuhan pada suatu tempat yang berkubu, yang tidak bisa diganggu, yang tidak bisa diserang oleh kejahatan dunia ini, karena Tuhan menjadi bentengnya. Kita mendambakan untuk hidup jujur, tetapi di dalam kenyataannya sangat sulit untuk menjadi orang jujur. Godaan iblis sedemikian besar. Bukan hanya manusia, bahkan Yesus sendiri pernah dicobai oleh si iblis. Sesudah Yesus berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun, ia dicobai oleh si iblis. Ada 3 macam godaan yang dialami Yesus. Yang pertama, sesudah 40 hari berpuasa, ia tentu lapar, dan si iblis mengatakan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Yesus menjawab bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kelaparan, kemiskinan, dan keterbelakangan adalah pintu masuk bagi si iblis. Yang kedua, Yesus dibawa ke bubungan bait suci, dan iblis memintanya untuk meloncat, untuk melompat ke bawah, karena nanti malaikat-malaikat akan menolong Yesus. Ini adalah sebuah godaan kesombongan, seolah-olah karena kita adalah anak Allah, warga kerajaan Allah, maka kita bisa melakukan segala sesuatu sekehendak kita. Yesus menjawab si iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Kesombongan atau ketinggian hati adalah pintu masuk bagi iblis. Dan godaan terakhir, godaan ketiga, Yesus dibawa si iblis ke tempat yang tinggi. Ia memperlihatkan kerajaan dunia ini dengan segala kemegahannya dan mengatakan, ini semuanya kuberikan kepadamu apabila engkau menyembah aku. Yesus mengatakan, engkau hanya boleh menyembah Allah, enyahlah iblis. Godaan harta benda adalah pintu masuk bagi iblis. Si iblis menggocoh manusia lewat kemiskinan, lewat kesombongan, dan lewat kilo kemilo harta benda yang ada di dunia ini. Yesus mampu mengatasi cobaan dan godaan itu oleh karena ia adalah Tuhan. Saudara, kita bukan Tuhan. Oleh karena itu kita tidak akan mampu mengatasi cobaan dan godaan itu apabila kita hanya bersandar pada kekuatan kita. Kita hanya bisa menjadi orang jujur bila Roh Allah, atau disebut juga Roh Kudus, Roh Yesus, diam di dalam hati kita. Saudara mungkin bertanya, bagaimana caranya supaya Roh Kudus bisa diam di dalam hati saya? Inilah pertanyaan orang banyak kepada para rasul sesudah hari Pentakosta di Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38,
Rasul Petrus mengatakan, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Pada waktu saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja, saudara disadarkan akan dosa-dosa, akan jalan saudara yang sesat di masa lalu, sehingga saudara sungguh-sungguh ingin bertobat. Pertobatan artinya meninggalkan jalan lama, jalan yang berdosa, jalan yang sesat, dan mengikuti Yesus. Pada waktu yang bersamaan, saudara menerima Roh Kudus. Kita yang tidak mampu ini dimampukan oleh Allah yang berdiam di dalam hati kita. Kita yang lemah ini dikuatkan oleh Allah yang berdiam di dalam hati kita. Ketika Allah mendiami tubuh kita, kita dilahirbarukan dan kita mulai memandang dunia seperti cara Tuhan memandangnya. Mata kita tidak lagi hijau melihat harta dan benda, karena kita tahu bahwa harta benda dan kemegahan dunia ini bersifat fana, bersifat sementara. Kita menjadi sadar semua itu adalah perangkap yang dipasang oleh si iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam lembah dosa. Apabila saudara hidup bersama dengan Yesus, apabila Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara, yakin dan percayalah bahwa semua kebutuhan saudara akan disediakannya secara berlimpah, baik bagi tubuh, jiwa maupun rohani, dalam kasih, sukacita, damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebuah renungan. Firman-Mu menguatkan kami. Dan apabila pada waktu ini ada saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini, dan yang sadar akan kehidupannya yang berdosa, kehidupannya yang tersesat selama ini, karena Tuhan Engkau mengingatkannya. Saudara-saudara, ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, ketika hamba mendengar firman-Mu, hamba sungguh disadarkan bahwa Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja. Aku menyadari dosa-dosaku selama ini, jalanku yang sesat. Pulihkan hidupku Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang sedang terbaring, apakah di rumah atau di rumah sakit, saya akan berdoa bagi saudara. Saya undang saudara untuk menumpangkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Apabila saudara tidak bisa menggerakkan tangan, pusatkan pikiran dan hati Anda pada bagian tubuh yang sakit itu. Tuhan Yesus, Engkaulah tabib agung, dan Engkau menyatakan di mana firman-Mu disampaikan, Injil-Mu diberitakan, maka ada kuasa istimewa penyembuhan di sana. Sembuhkan saudara-saudara yang menderita sakit ini. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini. Engkaulah yang menggerakkan hati kami, dan Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam hati kami memampukan kami untuk hidup jujur. Celikan mata rohani kami bahwa Engkau menyediakan semua kebutuhan kami, makanan, minuman, pakaian, apapun yang kami butuhkan secara berlimpah. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.